Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini, Akademiks TV akan memberikan program baru untuk Anda semuanya, yaitu pengajian Kitab Kuning, di mana pada kesempatan pertama kali ini kita akan mengadakan pengajian Kitab Kuning, yaitu Kitab Ibanah, Libanah an Usulid Diyanah, yang merupakan kitab tauhid, yang juga semestinya memang harus kita menjadi pegangan kita sebagai seorang muslim, karena ini adalah kitab akidah tauhid yang sesuai dengan paham kita sebagai umat Islam di Indonesia yang mayoritas adalah berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada malam perdana ini kita akan memulai pengajian yang nanti akan ditutupi dengan sesi tanya jawab dari seluruh peserta, baik yang online ataupun yang offline. Dipersilahkan untuk menanyakan tentu pertanyaan yang sesuai dengan materi yang sedang atau yang telah kita kaji saja, tidak di luar itu. Dan juga kami informasikan kepada seluruhnya bahwa untuk pengajian kitab Ibanah ini kita akan adakan 2 minggu sekali, yaitu pada malam pertama dan minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Karena begitu memang request dari Pak Kiai kita yang akan nanti menjadi yang akan mengaji bersama kita kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa beberapa lembaga pendidikan menjadikan program ini juga sebagai acara atau program tontonan wajib bagi guru-guru mereka, bagi ustadz-ustadz mereka, karena memang kalau di Riau, di Kepri, pengajian kitab Ibanah ini ya tidak ada, ya baru di inilah yang ada, yang mengadakan pengajian kitab Ibanah ini, apalagi secara online, baru Akademiks TV ini. Tidak bisa dicari di Riau, di Kepri, tidak bisa kita dapatkan acara pengajian kitab Ibanah ini. Dan juga ingin saya sampaikan bahwa alhamdulillah acara ini juga didukung sepenuhnya oleh Granada International Islamic Boarding School, sebuah pesantren yang terletak di Kota Batam yang menerapkan kurikulum nasional dengan menekankan kepada penguatan mata pelajaran sains yang dipadukan dengan kurikulum pondok pesantren modern, tahfidz dan bahasa. Nah, ini kita berterima kasih kepada Granada International Boarding School yang telah menjadi salah satu sponsor untuk pengadaan acara program pengajian kitab Ibanah ini. Pesantren yang berada di kawasan Masjid Al-Muttaqin, Kampung Melayu, Nongsa, Batam, Jalan Raya Batu Besar. Dan selain Granada International Islamic Boarding School, juga acara kita ini didukung penuh oleh Institut Agama Islam Arisalah, Indragiri Hilir, Riau, sebuah institut agama Islam yang memiliki 6 prodi, yaitu prodi manajemen pendidikan Islam, tadris bahasa Inggris, PIAUD, manajemen bisnis syariah, perbankan syariah, dan juga program studi komunikasi dan penyiaran agama Islam. Kita ucapkan terima kasih kepada Arisalah, IAI Arisalah, dan Granada International Islamic Boarding School atas dukungan mereka di dalam acara pengajian kitab Ibanah ini. Saya perkenalkan dulu bahwa di dalam mengaji kitab ini kita akan mengaji bersama intelektual muslim muda yang mendapatkan pendidikan dan juga khusus mendapatkan juga pendidikan kitab Ibanah ini di Mesir ketika beliau melaksanakan studinya
di Mesir, di Al-Azhar University. Saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Kiai Haji Dahyal Afkar LC. Saya biasa manggil Gus ini, Gus Dahyal. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, sama-sama Dr. Opi. Ya, beliau ini sebagai seorang intelektual, juga sebagai banyak menerjemahkan buku-buku ya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, juga sebagai editor. Ya, pokoknya aktivis keilmuan yang insya Allah akan dapat memandu kita, memberikan pemahaman tentang tauhid, pemahaman tentang akidah yang benar sesuai dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya serahkan kepada Bapak Kiai kita, Pak Kiai Haji Dahyal Afkar LC, untuk memulai pengajian perdana pada malam hari ini, yaitu kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kepada Pak Kiai, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada sahabat saya sekaligus guru saya saya manggilnya Dr. Sopiandi, Bang Opi sih sebetulnya. Ya. Ini beliau ini dulu kakak kelas saya di pesantren. Alhamdulillah bisa ketemu lagi meskipun baru secara online. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa silaturahmi di darat lah seperti itu. Yeah. Beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh beliau, Dr. Opi, untuk mengaji secara online kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Ya. Sebetulnya kajian kitab Al-Ibanah ini memang belum pernah kita dengar dikaji di tempat di Indonesia ya. Dulu saya pernah beberapa waktu yang lalu pernah mengusulkan kajian kitab Ibanah ini bersama Kiai Jamalulail, mungkin ingat ya, Kiai Jamalulail Bekasi. Cuman sampai sekarang belum terrealisir, tapi alhamdulillah rupanya Academics TV yang dimotori oleh Dr. Opi ini bergerak cepat rupanya. Alhamdulillah. Kitab ini menarik sekaligus kontroversial. Betul. Karena ada beberapa pihak bahkan dari kalangan, taruhlah saya sebut saja misalnya dari kalangan Nahdliyin sendiri yang berafiliasi kepada mazhab akidah Asy'ariyah ini mengatakan bahwa sebetulnya tidak bisa mengambil kitab Ibanah ini sebagai rujukan teologis seperti itu. Mungkin ada benarnya karena memang di dalam kitab Ibanah sendiri corak yang ditampilkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya ini lebih bercorak sangat tekstual sebetulnya. Tapi nanti akan kita lihat sebetulnya apa yang melatar belakangi beliau ketika menulis kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah ini lebih bercorak tekstual tradisional seperti itu. Yeah. Bandingkan dengan karya-karya beliau yang lain, apalagi dengan taruhlah misalnya dengan kitab ini Al-Luma ya.
Kalau ya lumma. Firradi ala ahli zairi wal bidah. Ini sangat jauh berbeda. Secara rasional dan logisnya sangat terlihat sekali. Oke. Konsep teologis tentang al-kasab, ya, itu ada di sini semua. Tapi kalau di al-ibanah, coraknya lebih seperti ahlul hadis sebetulnya. Nanti akan kita lihat apakah ini betul Imam Asy'ari ini bermuka dua atau taruhlah misal apakah betul al-ibanah ini memang betul karya Imam Asy'ari ataukah memang ada beberapa bagian-bagian dari ibanah yang di tangan kita sekarang ini banyak yang berubah atau diubah seperti itu. Karena memang banyak sekali kecenderungan yang mengatakan bahwa ibanah yang ada atau yang beredar di saat ini itu sudah madsus. Madsus itu sudah banyak disusupi oleh faham-faham yang sebetulnya bukan gagasan atau pemikiran Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu sendiri. Nanti akan kita lihat. Karena itu kemarin saya usulkan kepada Dr. Opi, yuk kita pakai saja ibanah yang sudah ditahqiq oleh Doktorah Fauqiyah Husain Mahmud. Kenapa kita memilih naskah ini? Karena selain ini merupakan salah satu naskah yang termasuk yang paling lebih awal dicetak dibanding naskah-naskah yang belakangan ini, Doktorah Fauqiyah ini membandingkan beberapa manuskrip yang ada di Mesir ketika itu. Meskipun oleh beberapa pengamat dan beberapa ulama masih ada beberapa celah ataupun beberapa taruhlah kesalahan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Doktorah Fauqiyah. Contohnya misalnya nanti kita pelajari, contohnya dalam persoalan tentang bahwa Allah itu wa yadullah fawqa aydihim seperti itu. Nanti banyak dijelaskan di situ. Nah, nanti makanya kita akan komparasikan. Naskah Doktorah Fauqiyah ini dengan beberapa naskah-naskah yang insya Allah saya ada. Saya ada beberapa ya, nanti akan kita bandingkan. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, sebelum kita memulai masuk kepada kajian pembahasan kitab Al-Ibanah ini, mungkin ada baiknya kalau kita beberkan atau kita jelaskan sedikit mengenai sirah ya, ataupun sejarah kehidupan Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Karena bagaimanapun juga pemikiran teologis Asy'ari ini tak lepas dari konteks zaman pada saat beliau hidup ketika itu ya. Karena memang pemikiran atau konsep akidah teologi Imam Abul Hasan al-Asy'ari ini memang unik ya. Karena dia ada yang mengatakan ini al-Asy'ari ini mengambil jalan tengah sebetulnya. Ya, jalan tengah antara rasionalis, antara kelompok rasionalis yang ekstrim dan kelompok tekstualis yang ekstrim. Jadi dia ambil jalan tengah. Tetapi yang namanya jalan tengah itu kadang kesana enggak ya kesini enggak, atau bahkan malah nyerempet di kedua-duanya seperti itu. Maka perlu kita ada baiknya kita lihat sejenak tentang latar belakang kehidupan Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Mungkin rujukannya tetap kepada apa yang sudah ditulis oleh Doktorah Fauqiyah Hasan Mahmud dalam tahqiqannya terhadap kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah yang ada yang mungkin e-booknya sudah saya bagikan kepada Dr. Opi ya. Ya, sudah Gus. Itu. Baik, kita mulai saja ya. Kita langsung bacakan saja. Mungkin mungkin pertemuan pertama, kedua mungkin kita belum memasuki pembahasan inti terhadap kitab Ibanah. Kita mungkin akan bahas tentang latar belakang kehidupan beliau, kemudian kondisi sosial beliau kondisi sosial dan politik ketika beliau hidup, kemudian apa sebetulnya manhaj ya, metodologi yang beliau ambil, yang beliau tempuh dalam merumuskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah ini ya. Terus
Seperti itu. Mungkin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abil Hasan al-Asy'ari. Sirah atau biografi Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Ismuhu, mungkin namanya sudah masyhur ya. Ismuhu huwa, nama Abul Hasan al-Asy'ari, nama lengkapnya adalah Ali ibni Ismail. Ali, putranya Ismail, bin Abi Bashar, putranya Abu Bashar Ishaq. Jadi Abu Bashar itu namanya Ishaq, kakeknya Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari, bin Salim, ibn Ismail, ibn Abdullah, bin Musa bin Bilal, bin Abi Burdah, bin Abi Musa al-Asy'ari. Ya, jadi beliau secara nasab masih tersambung, terhubung dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Wa kunyatuhu, kunyahnya adalah Abul Hasan. Ya. Kunyahnya dari Syekh Ali ini adalah Abul Hasan. Maka masyhur dengan nama Abul Hasan al-Asy'ari. Kalau mau disebut lengkap ya Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Itu. Wa qad qila al-Asy'ari min Asy'ar. Ya. Penisbatan atau nisbah al-Asy'ari itu berasal dari kata Asy'ar. Ya. Asy'ar itu adalah nama satu kabilah di Yaman. Ya. Nama satu kabilah di Yaman, tempat kelahiran Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Maka dinisbahkan, maka nisbahnya adalah al-Asy'ari. Asalnya dari Asy'ar. Kabilah, nama kabilah di zaman. Kabilah yang terkenal saleh sebetulnya, ya. Kabilah yang terkenal saleh yang ikut hijrah ke Habasyah pada saat itu, ya. Dan sengaja datang ke menemui Rasulullah untuk menyatakan keislaman yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari, ya. Wa innama waqila, dan dikatakan innama sumiya Asy'ar li'anna amatun waladathu wa huwa Asy'ar. Jadi Asy'ar ini tadi disebutkan adalah nama kabilah di Yaman, sebuah kabilah yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan mereka dalam Islam. Nah, Asy'ar ini sebetulnya adalah nama dari nenek moyang kabilah Asy'ar ini. Nabath bin Adad. Ya. Nabath bin Adad ini berjuluk Asy'ar. Kenapa? Karena konon dia dilahirkan oleh seorang wanita, budak perempuan, ya. Wahwa Asy'ar, dilahirkan dalam keadaan bayi yang sudah kelihatan bulunya, jadi dinamakan Asy'ar, yang berbulu seperti itu. Karena namanya ya, banyak bulunya, sudah ditumbuhi bulu. Wal Asy'ar min auladi Saba alladzina kanu bil Yaman. Kabilah Asy'ar ini sebetulnya masih keturunan kaum Saba di Yaman. Ya, di Al-Qur'an ada cerita tentang Ratu Saba itu. Ya, yang ada di Yaman. Iya. Tsumma lama bu'isan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, hajara rahtum minhum, berhijrahlah sekelompok orang, ya, dari kalangan kabilah Asy'ar ini. Wa ala ra'sihim Abu Musa al-Asy'ari ila ardil Habasyah. Jadi ketika Rasulullah diutus, rupanya berita itu terdengar sampai ke Yaman bahwa sudah ada seorang nabi yang bernama Muhammad SAW. Lalu bergeraklah sekelompok orang, ya, beberapa orang dari kabilah Asy'ar ini di bawah pimpinan Abu Musa al-Asy'ari dari Yaman langsung hijrah, ikut hijrah ke Habasyah, di Habasyah Ethiopia. Jadi hijrah pertama ini. Wa aqamu ma'a Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu kabilah Asy'ar yang hijrah yang di bawah pimpinan yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari ini tinggal di Habasyah bersama Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hatta qadamu jami'an ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian akhirnya mereka pulang dari Habasyah dan bertemu dengan Rasulullah.
bughiyatat ta'arruf ala dinillahil hanif wa ashari islamihim. Karena didorong oleh keinginan kuat, kecintaan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang agama Allah yang hanif ini, dan menampakkan dan menyatakan keislaman mereka, ya. Wa mimma yastahiqu az-zikra an haula'il qaum, ya, annahum lamma qtarabu minal Madinah saru yuraddidun. Ada satu yang yastahiqu dzikra, yang mungkin bagus untuk disebutkan di sini. Ketika mereka pulang dari Habasyah menuju Madinah, kaum Asy'ar yang di bawah pimpinan Abu Musa al-Asy'ari ini ketika mendekati Madinah, saru yuraddidun, tak henti mengucapkan ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok kita ketemu kekasih, yaitu Muhammad dan hizbah, dan para sahabatnya, seperti itu maksudnya. Masya Allah. Haula'ihum qaumun, haula'ihi qaumun, qaumu Abil Hasan. Mereka ini adalah kaum, ya, kaumnya Abul Hasan al-Asy'ari, anak keturunan dari Abu Musa al-Asy'ari. Wa hadza huwa syu'uruhum nahwal Islam. Itulah perasaan mereka, kecintaan mereka kepada Islam war Rasul alaihi salatu wasallam, dan juga kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kabilah Asy'ar ini memang sejak awal diutusnya Rasulullah memang sudah punya keinginan kuat untuk bergabung bersama Rasulullah dan menyatakan keislaman mereka. Jadi terkenal sekali dengan kezuhudan, ketakwaan, dan kesalehan mereka. Nah, waqad hawala ba'dul muftarin iddi'aan anna nisbatahu ila Abi Musa al-Asy'ari alladhi ja'a ma'a qaumihi liyalqar Rasul alaihi salatu wassalam ghairu sahihatin. Ada beberapa muftarin. Muftarin itu penebar fitnah. Beberapa orang penebar fitnah yang melontarkan tuduhan bahwa penisbatan Abul Hasan al-Asy'ari kepada Abu Musa al-Asy'ari itu tidak benar. Ya. Jadi ada beberapa orang, jadi yang biasa kan, orang makin tenar, ya, seperti itu. Ulama yang makin terkenal karena ilmunya, pasti ada yang nggak suka, seperti itu. Itu hater kalau sekarang ya. Itu biasa, itu sampai sekarang juga kita lihat. Iya. Ini juga dialami oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Jadi masalah suka tidak suka, kemudian masalah bahkan benci membenci antara satu ulama dengan ulama yang lain, maaf ini. Itu pun sudah terjadi pada zaman dahulu. Iya. Nah, walakin Ibnu Asakir, ada seorang ulama yang bernama Ibnu Asakir. Ibnu Asakir ini adalah muhadditsus Syam. Muhadditsus Syam, ahli hadis dari negeri Syam. Ya. Ahli hadis dan juga sekaligus murid atau pengikut dari Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Ya, dari Damaskus ini. Ya. Beliau lahir, kalau tidak salah, tahun 499 Hijriah. Ya, jadi jauh di bawah Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Ya, tapi beliau adalah pengikut paham al-Asy'ari. Ya. Nah, Imam Ibnu Asakir ini yukadzibu hadhil firyah, menampik tuduhan fitnah ini. Ya. Jadi Imam Ibnu Asakir ini punya satu karya khusus, satu karya tersendiri yang berjudul Tabyinu Kadzibil Muftari Fima nusiba alal Imam Abil Hasan al-Asy'ari. Ya. Tabyin Kadzibil Muftari. Ya. Penjelasan atas kebohongan-kebohongan orang-orang atau para penebar fitnah yang dinisbahkan, yang ditujukan kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Jadi memang beliau sengaja menulis kitab itu untuk meluruskan sebetulnya
tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari oleh pada zaman itu tidak benar. Ya. Sebetulnya latar belakang penulisan Tabyin Kadzibil Muftari fi Manusiba alal Imam Abil Hasan Al-Asy'ari ini sebetulnya dilatar belakangi oleh satu buah kitab yang ditulis oleh Abu Aliyin Al-Hasan Al-Ahwazi dari Ahwaz, yang menulis kitab tentang Masalibi Abil Hasan Al-Asy'ari. Maksudnya apa? Masalib itu misalnya, masalib itu artinya kerusakan-kerusakan pemikiran Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu dibantah oleh Ibnu Asakir. Asakir ya. Yang dimaksud dengan Ba'dul Muftarin di sini yaitu Al-Ahwazi dan pengikut-pengikutnya ini. Okay. Al-Ahwazi ini asalnya dari Iran. Seorang muslim dari Iran. Ya. Kalau ingin tahu lebih banyak tentang siapa Al-Ahwazi, namanya Abu Aliyin Al-Hasan Al-Ahwazi, silahkan dibuka kitab Siyar A'lamin Nubala. Itu siapa? Abu Aliyin Al-Hasan Al-Ahwazi. Ini saya sebutkan sedikit bahwa Al-Ahwazi ini sebetulnya adalah ahlul qiraah, tetapi suka berdusta dalam sanad ilmunya. Disebutkan oleh Imam Zahabi, penulis Siyar A'lamin Nubala. Nubala, ya. Ya, Siyar A'lamin, ada itu di situ. Cari aja subbab tentang Al-Ahwazi itu ketemu. Rupanya ini diselidiki oleh Ibnu Asakir. Ya. Kenapa ini Al-Ahwazi kok sampai menulis satu kitab yang isinya menjelek-jelekkan, menjatuhkan nama baik, menebar fitnah tentang Abul Hasan Al-Asy'ari? Ternyata setelah ditelusuri latar belakangnya adalah latar belakang politis. Jadi Al-Ahwaz itu dulu sebelum menjadi negara Islam, maksudnya yang sebelum dimasuki oleh Islam, masih beragama Majusi di Iran. Yang menaklukkan sahabat yang pertama kali memimpin pasukan Rasulullah masuk ke Al-Ahwaz itu adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi rupanya masih ada ketidaksukaan kepada Abu Musa Al-Asy'ari karena sudah menaklukkan tanah kelahiran itu. Baper lah itu ya, begitu. Iya. Itu disebutkan secara jelas oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyin Kadzibil Muftari, itu disebutkan secara jelas. Jadi bagaimana mungkin seorang keturunan sahabat bisa dituduh seperti itu? Ini terjemahan bebasnya. Bagaimana mungkin seorang keturunan sahabat bisa dituduh seperti itu, dituduh tidak baik seperti itu oleh keturunan orang-orang Majusi? Seperti itu disebut. Iya. Jadi rupanya di dalam kitab itu, di dalam kitab Masalib Abil Hasan Al-Asy'ari yang ditulis oleh Abu Ali Hasan Al-Ahwazi, itu dikatakan bahwa di antaranya ya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu bukan keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Tapi dibantah oleh Ibnu Asakir dengan mengatakan wa yadhkuru annan nas qad ajma'u ala dzalika. Disebutkan bahwa semua orang sudah sepakat bahwa nasabnya Abul Hasan Al-Asy'ari itu nyambung kepada Al-Imam, kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Wa yaqsid, yang dimaksud dengan ajma'u, siapa yang ajma'u di sini adalah man sabaqahum minal mu'arrikhin, para sejarawan Islam, wa ashabi kutubil ansab, dan para penulis kitab tentang nasab-nasab. Orang Arab itu kan kalau masalah nasab itu kan Dr. Opi tahu sendiri ya, orang Arab kalau masalah nasab itu Masya Allah kan hafal. Ya. Wal masyhurina min ahli ilmi jami'an, dan para ulama yang masyhur ya. Wa khasatan anna ajdada Abil Hasan min ahfadi Abu Musa kanu min masyahiril qaum, apalagi kakek-kakeknya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah cucu-cucu dari Abu Musa Al-Asy'ari, yang dimana mereka semua adalah masyahirul qaum
ya, para pemuka kaumnya, tokoh-tokoh di kaumnya, ya. Wa alat ilaihim umuru hukmil muslimin, yang dimana persoalan kaum muslimin biasa diserahkan kepada mereka. Itu kata Ibnu Asakir. Ya. Kemudian ada lagi tuduhan yang mengatakan bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari oleh Al-Ahwazi dalam kitab itu dikatakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini nggak paham Al-Quran dan hadis. Ya. Oh, dibantah lagi oleh Ibnu Asakir, nggak mungkin. Guru Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu diantaranya adalah Syekh Zakaria As-Saji. Syekh Zakaria As-Saji ini adalah seorang muhaddis sunni pada zaman itu. Ya. Kemudian ada Sahal bin Nuh, itu juga seorang muhaddis dan seorang mufassir. Di mana Imam Abul Hasan Al-Asy'ari belajar hadis, tafsir, dan fikih juga kepada mereka-mereka para tokoh ulama itu. Jadi banyak sekali tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Salah satu tuduhan juga dikatakan dalam kitab itu bahwa para pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah orang-orang al-juhal, orang-orang iya. Jadi kaum Asy'ariyah itu al-juhal katanya, orang-orang bodoh. Ya. Dibantah lagi oleh Ibnu Asakir, oh tidak, pengikut Asy'ariyah itu bukan orang juhal, tetapi adalah orang-orang yang alim dalam masalah agama. Disebut satu persatu oleh Al-Imam Ibnu Asakir, di antaranya ada Imam Al-Bukhari, ada Imam Al-Ghazali, ya, ada Lani, kemudian ada Imam Khatib Al-Baghdadi, seperti itu disebutkan semua oleh Al-Imam Ibnu Asakir. Jadi bukan orang bodoh. Itu di antara tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang, kelompok-kelompok yang tidak suka kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi rupanya itu terbawa sampai sekarang. Ya. Jadi Abu Aliin Al-Hasan Al-Ahwazi ini memang betul beliau adalah seorang ulama, ya, ahli qiraah, tetapi suka berdusta dalam persoalan masalah sanad. Sanad, ya. Sanadnya dia suka bikin-bikin sanad seperti itu. Nah, tetapi kelebihan akhlak yang ditunjukkan oleh misalnya oleh Az-Zahabi yang menulis biografi singkat tentang para ulama termasuk di dalamnya Al-Ahwazi itu, beliau tetap menghormati beliau sebagai seorang ulama, tetap diakui keulamaannya, kealimannya dalam ilmu al-qiraah, ilmu qiraah Al-Quran itu, ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang menarik. Kalau sekarang ini kita sering mendengar ungkapan tentang misalnya innaluhumal ulama'i masmumatun. Ya, betul. Itu ya. Innaluhumal ulama'i masmumatun. Sesungguhnya dagingnya para ulama itu beracun. Racun, ya. Nyata. Yang pertama kali melontarkan makalah ini adalah Ibnu Asakir ini kepada Al-Ahwazi. Yang sudah terlalu jauh menghina, mendiskreditkan dan memfitnah Al-Asy'ari. Ibnu Asakir mengatakan innaluhumal ulama'i masmumatun. Hati-hati. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu bukan ulama sembarangan, dagingnya beracun. Oh, dari sini ya hikayatnya. Dari situ, dari Ibnu Asakir. Ada itu di kitab Tabyinul Kadhibil Muftari. Ini dikutip oleh ulama-ulama kita di Indonesia. Iya. Seperti itu. Ya. Falaisa hunaka ma yad'u ila takdzibi hadzal nasab. Jadi kata Ibnu Asakir, nggak ada alasan untuk menolak nasabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang bersambung kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Fa Abul Hasan, karena Abul Hasan itu min sulalatis sahabil jalil Abi Musa Al-Asy'ari. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah keturunan dari sahabat terkemuka, sahabat yang mulia, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya, kisah tentang Abu Musa Al-Asy'ari sendiri juga sudah sering kita dengar, ya. Apalagi ketika kita bicara dalam sejarah tentang peristiwa tahkim, ya, tahkim antara Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan ketika tahkim, arbitrase
dalam setelah perang As-Siffin, ya, perang Siffin itu. Itu wakil dari Ali adalah Abu Musa al-Asy'ari. Yaitu persoalan politik lah. Ya, persoalan politik itu. Ya. Kemudian summa yang sibuhu ba'dun nasi ilal Basrah. Kemudian ada beberapa ulama yang menisbahkan Abul Hasan al-Asy'ari kepada Basrah. Faqad qila anhu annahu al-Basri. Karena itu dikatakan dalam untuk Abul Hasan al-Asy'ari sebagai al-Basri, orang Basrah. Ya. Wa hadhihi nisbah tarji' ila maulidihi. Ya. Penisbatan ini berpulang kembali kepada tempat kelahirannya Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Beliau lahir di Basrah. Ya. Faqad warada annahu min ahlil Basrah. Dan sudah banyak riwayat yang menyebutkan bahwa beliau adalah berasal dari Basrah di Irak, ya. Haitsu kanat dhi'atuhu wa kana ahlu baitihi, di mana Basrah itu adalah dhi'ah, terletak di Basrah, dusun atau kampungnya ada di Basrah, dan begitu juga keluarganya ada di Basrah. Sementara amma min laqabihi, salah satu laqabnya adalah faqat warada annahu luqiba bi Nasiruddin. Salah satu laqabnya adalah Nasiruddin, penolong agama. Orang yang menolong agama Allah. Faqat nudiya ala janazatihi bidzalika. Dan ketika Abul Hasan al-Asy'ari wafat, dimakamkan, panggil beliau Nasiruddin. Nasiruddin. Ya. Amma fi ma yata'allaqu bi maulidihi falam yadhhar khilafun bainal mu'arrikhin haula makani maulidih. Mengenai tempat kelahiran Abul Hasan al-Asy'ari, para sejarawan tidak ada perselisihan pendapat. Semuanya sepakat bahwa beliau lahir di Basrah. Ala anna masqata ra'sihi wal Basrah. Bahwa tanah atau kampung halamannya Abul Hasan al-Asy'ari adalah Basrah. Walakinnahum ikhtalafu fi ma yata'allaqu bi tarikhil maulid. Tapi para mu'arrikh, para sejarawan berselisih pendapat mengenai tahun kelahiran Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Seperti itu. Fabena manajidu Ibnu Asakir yuqaddimu lana riwayat Abi Bakar al-Wazzan bi sya'ni tarikhi maulidihi ala annaha sahihah. Ya. Nah, tapi Ibnu Asakir mengatakan bahwa tahun kelahiran Al-Imam Abul Hasan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Wazzan itu benar. Ya. Jadi mengenai tahun kelahiran ini memang ada beberapa pendapat. Salah satunya diantaranya yang pertama adalah Al-Imam Ibnu Asakir mengatakan bahwa kelahiran Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari adalah tahun 260 Hijriyah. Tahun 260 Hijriyah. Ya. Kemudian yang kedua, Ibnu Khalikan dalam kitab Wafiyatul A'yan mengatakan bahwa tahun kelahiran Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari adalah tahun 270 Hijriyah. Sementara Al-Imam Al-Maqrizi dalam kitabnya yang terkenal Al-Khitat Al-Maqriziyah mengatakan bahwa kelahiran Abul Hasan al-Asy'ari adalah tahun 266 Hijriyah. Ya. Tetapi yang sahih adalah pendapatnya Ibnu Asakir. Kenapa? Karena Ibnu Asakir kelahiran beliau, kemudian tahun berapa Imam Abul Hasan al-Asy'ari tahawul, berpindah madhab, berpindah haluan dari Mu'tazilah menjadi kembali. Oke. Ya. Jadi Ibnu Asakir mengatakan Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu ketika tahawul itu pada tahun 300 Hijriyah pada usia 40 tahun. Ya, 300 dikurangi 40 berarti 260 tahun. Jadi tahun kelahirannya Imam Abul Hasan al-Asy'ari adalah tahun 260 Hijriyah. Jadi menghitung seperti itu. Al-Imam Ibnu Asakir. Asakir ya. Ya. Jadi tahun kelahiran Imam Abul Hasan adalah tahun 260 Hijriyah. Ya. Kemudian tahawulnya berpindah dari mazhab Mu'tazilah karena beliau sempat mengalami menjadi seorang Mu'tazili ya.
300 Hijriah. Jadi tahun kelahiran beliau tinggal dikurangi. Beliau tahawul tahun 300 pada saat berusia 40 tahun. Berarti tinggal dikurangi 300 dikurangi 40 berarti 260. Berarti lahirnya tahun 260 Hijriah. Seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas itu persoalan tahawul ini. Ya, itu nanti mungkin pertemuan kalau mungkin malam ini mungkin ya. Itu akan menarik. Nah, tahawul itu nanti karena ada sebagian dan ini sampai sekarang malah menjadi pendapat ini semakin menyebar, semakin viral. Jadi yang mengatakan tahawulnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu ada 3 kali, ada 3 periode, ada 3 kali periode perubahan ideologi dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang pertama dari seorang Mu'tazili, kemudian pengikut Kullabiyah, kemudian kembali menjadi pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benar apa enggak ini? Nanti kita akan sementara yang diakui oleh para ulama itu para ulama Adz-Dzahabi, Ibnu Asakir ya. Itu tahawulnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu 3. Betul sama-sama 3. Tetapi dari seorang Sunni menjadi Mu'tazili kembali lagi menjadi Sunni lagi. Kalau yang lain mengatakan dari Mu'tazili menjadi Kullabi Ahlus Sunnah. Ya. Okay. Itu nanti kita bahas. Sebetulnya Ibnu Kullab pendiri madhab aliran teologis Al-Kullabiyah ini siapa sebetulnya? Itu nanti kita bahas di situ nanti. Oke. Ya, itu akan panjang sebetulnya Kullabi itu siapa Kullabiyah. Ya, tapi kalau saya lebih cenderung berpegangan pada kaul ulama yang mengatakan bahwa tahawulnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu jadi dari seorang Sunni, kemudian menjadi Mu'tazili, kembali lagi menjadi seorang ke Sunni lagi. Oke. Nah, untuk mengetahui ini maka kita harus tahu latar belakang kehidupan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan keluarganya. Ya, oke. Jadi lingkungan Ibnu Abul Hasan Al-Asy'ari yang membentuk beliau itu yang pertama tentu diawali dari keluarga. Ya. Ayah beliau ya, dari sumber-sumber literatur sejarah menyebutkan bahwa ayah beliau ini bernama Ismail bin Ishaq. Di bapaknya namanya Ismail. Nah, disebutkan ya bahwa Ismail bin Ishaq ini adalah seorang Sunni Jama'i Hadithi, Ahlu Sunnah wal Jamaah dan Ahlu Hadith, seorang sarjana hadis, ulama hadis ini. Iya. Jadi yang pertama ayahnya yang bernama Ismail bin Ishaq itu adalah seorang Ahlu Sunnah wal Jamaah yang manhajnya Ahlu Sunnah wal Jamaah dan seorang hadithi, muhaddits, seorang ahlul hadis, sarjana hadis, ulama hadis. Ya. Nah, Imam Ibnu Fawraq mengatakan bahwa ayahnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menjelang wafat itu berwasiat menitipkan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang masih belia, yang masih kanak-kanak, ada seorang ulama besar di zamannya, seorang ulama Sunni pada zaman itu yang bernama Al-Imam Zakaria bin Yahya As-Saji. Zakaria As-Saji atau As-Saji. Ini guru pertamanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam bidang hadis tafsir. Sunni ya, Gus. Seorang Sunni. Oke. Seorang Sunni. Tentu ini bisa kita pahami secara psikologis, seorang ayah yang Sunni tentu ingin anaknya menjadi seorang yang Sunni juga. Maka pada Al-Imam Zakaria As-Saji ini yang sesama ulama Sunni pada zaman itu dititip asuh dan untuk dididik. Ya. Nah,
Tetapi ya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini ternyata tidak hanya berguru, tidak hanya ngaji kepada Al-Imam Zakaria bin Yahya As-Saji. Ya. Masih ada beberapa guru yang tempat Al-Imam Abul Hasan mengambil ilmu, terutama ilmu hadis dan ilmu tafsir kepada ulama-ulama Sunni pada zaman itu, seperti Abu Khalifah, ya, Al-Jumahi, sering disebut dengan Al-Jumahi saja. Ini gurunya Imam Abul Hasan dalam bidang hadis dan tafsir juga. Ya. Kemudian ada Imam Sahal bin Nuh. Ya. Ini juga dalam bidang tafsir dan hadis juga. Kemudian dalam bidang fikih, nah ini yang menarik. Dalam bidang fikih, beliau belajar kepada Al-Imam Al-Marwazi, fikih Syafi'i. Ya. Itu mulai dari umur beliau ditinggal oleh ayah beliau. Jadi ayah beliau wafat itu ketika Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berusia 10 tahun. Ya. Oke. Masih kecil, tapi sudah ngaji ke ulama-ulama besar, ngaji hadisnya ke Imam Al-Jumahi, kepada Imam Sahal bin Nuh, kemudian fikihnya kepada Imam Al-Marwazi. Nah, tentunya itu wasiat dari bapaknya agar sang putra ini mewarisi ilmu-ilmu sunnah. Iya, iya. Jadi pengen seperti dirinya, bapaknya itu pengen anaknya seperti dirinya. Banyak takdir Allah mewafatkan sang ayah, sehingga sang ayah harus mewasiatkan kepada guru-guru, pada ulama yang sezaman pada saat itu. Tapi rupanya ada faktor lain di luar perkiraan sang ayah. Ya, jadi setelah sang ayah meninggal, ternyata sang ibu menikah lagi. Ya, ini sudah tahu mungkin ya, menikah lagi dengan seorang ulama kalam, ulama akidah, ulama kalam lah, mutakalim lah, yang bernama Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i ini adalah seorang imam Mu'tazili. Yeah. Pimpinan kaum Mu'tazilah. Yeah. Dari sinilah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang namanya ayah ya, hidup serumah, setiap hari sering ketemu seperti itu. Dari sinilah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kecil belajar mazhab kalam Al-Asy'ari, Mu'tazili ya. Ini oleh para ulama, para sarjana, kenapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tertarik dengan logika atau dialektika kalam yang diajarkan oleh Al-Mu'tazilah. Itu karena memang Abul Hasan Al-Asy'ari imbihar itu begitu terpesona dengan logika-logika, ya, dialektika yang diberikan, yang diajarkan oleh bapak tirinya ini. Ayah tiri tadi ya. Jadi begitu terpesona, akhirnya jadi pengen seperti itu juga akhirnya. Iya. Karena memang banyak ulama mengatakan bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari ini memang orang yang sangat cerdas sekali. Ya. Jadi mulailah beliau ngaji, paham Mu'tazilah kepada bapak tirinya. Sampai akhirnya Abul Hasan Al-Asy'ari muda menjadi seorang tokoh pemikir intelektual Mu'tazilah. Menggantikan bapaknya untuk ngajar paham Mu'tazilah seperti itu. Iya. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain ya. Dalam banyak catatan sejarah dikatakan, jadi ketika menjelang masuk usia 40 tahun, ya, mulailah beliau bertahawul ya. Mengikrarkan diri, rujuk ya. Rujuk ya, tidak menerima paham Mu'tazilah, kembali lagi kepada Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu bi'ah lingkungan keluarga di mana yang ikut membentuk sosok dan pemikiran Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu lingkungan yang khusus, ya, lingkungan keluarga. Lingkungan yang sifatnya umum. Kondisi sosial, politik pada zaman Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari hidup. Ya. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu hidup pada periode di mana
banyak terjadi benturan-benturan pemikiran antara firqah-firqah pada zaman itu. Ya. Karena Abu Hasan al-Asy'ari ini kan hidup pada zaman Daulah Abbasiyah. Ya. Abbasiyah. Pada zaman Daulah Abbasiyah itu, Daulah Abbasiyah ya, itu pernah menganut mazhab resmi akidah mereka, mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah. Mulai dari panjang itu ceritanya sampai akhirnya datang Khalifah Al-Mutawakkil ya. Al-Mutawakkil 'ala Allah yang kemudian mencabut paham Mu'tazilah dan mengembalikannya kembali kepada mazhab Ahlus Sunnah. Seperti itu. Nah, tapi rupanya dekret Khalifah Al-Mutawakkil ini tidak serta-merta menghilangkan Mu'tazilah secara institusi. Tapi secara gagasan, ideologi masih hidup dan berkembang. Pahamlah antum. Seperti sekarang ini kan kita melarang, pemerintah melarang organisasi A, tapi ternyata pahamnya, ya gagasan-gagasannya, pemikirannya masih hidup sebetulnya. Nah, itu pun demikian ketika Al-Mutawakkil mengeluarkan dekret untuk menolak atau taruhlah katakanlah memberangus paham Mu'tazilah, tapi ternyata paham, ideologi dan gagasan-gagasan Mu'tazilah itu ditambah lagi dengan kemunculan banyak sekali firqah-firqah selain Mu'tazilah. Di situ ada muncul selain Mu'tazilah ada Qadariyah, kemudian ada Al-Mujassimah, ada Al-Jahamiyah, ya macam-macam ya. Banyak sekali disebutkan tentang firqah-firqah yang hidup pada zaman Asy'ari hidup. Itu dan ini kemudian ya yang membuat Al-Asy'ari kemudian belajar bahwa ternyata ya pemikiran-pemikiran yang berkembang itu ternyata banyak yang aneh, yang janggal gitu ya. Akhirnya itu juga yang salah satunya yang membuat beliau berikrar untuk kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun ada banyak riwayat yang mengatakan penyebabnya adalah diantaranya misalnya mimpi bertemu dengan Rasulullah, di mana Rasulullah menasihati beliau untuk kembali lagi kepada paham para sahabat yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi yang mengatakan itu karena perdebatan, dialog teologis antara Abul Hasan al-Asy'ari yang masih muda, yang umur 40 tahunan lah, bapak tirinya Abu Ali al-Jubai tentang persoalan tentang as-shalah wal aslah. Ya. Jadi kan salah satu doktrin Mu'tazilah itu kan salah satunya as-shalah wal aslah, bahwa Tuhan itu, bahwa Allah itu harus melakukan yang baik, seperti itu. Jadi mewajibkan melakukan yang baik. Jadi semua yang tidak baik bukan dari Allah. Nah itu. Nah, itu salah satunya seperti itu. Banyak ya, tapi yang jelas itu latar belakang yang kan membuat Al-Asy'ari akhirnya pemikiran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari seperti itu. Nah, akhirnya bertahawul, pindah, menarik diri dari paham Mu'tazilah dan kembali lagi kepada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian ya, sebagaimana yang sudah kita singgung tadi, bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu melalui 3 periode perubahan teologis, aliran pemahaman teologis dalam hidupnya. Ya. Kalau dalam kitab Ibanah yang ditahqiq oleh Doktorah Fauqiyah Husain Mahmud ini disebutkan bahwa Sirata Abil Hasan al-Asy'ari ila atwarin thalathah, bahwa kita membagi periode kehidupan Abul Hasan al-Asy'ari menjadi 3 periode. Al-awwal min wiladatihi ila sinnil asyirah, dari kelahirannya sampai usia 10 tahun. 10 tahun itu ketika sang ibu menikah dengan Al-Imam Abu Ali al-Jubai, tokoh Mu'tazilah. Tapi sebelum nikah dengan Al-Jubai ini, ya, Abul Hasan sudah mengaji terlebih dahulu, belajar ilmu-ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah terutama kepada Zakaria As-Saji tadi.
Akhirnya sebelum sang ibu menikah dengan Abu Ali Al-Jubai pada 300 itu ya. Yeah. Kemudian periode yang kedua adalah min sinnil asyirah hatta tahawulihi anil i'tizal. Dari usia 10 tahun sampai pernyataan ikrar perubahan rujuk dari madhab i'tizal Mu'tazilah ya, kembali lagi kepada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di aqaidis salaf, dan pernyataannya bahwa dia mengikuti akidah salaf ya. Nanti akan kita jelaskan. Jadi kadang Al-Asy'ari itu dalam satu persoalan itu mirip Mu'tazilah. Dan dalam satu persoalan yang sama, dia juga kadang mengambil apa yang diyakini oleh kaum salaf ya, kaum salaf seperti itu. Nanti kita jelaskan itu. Sebetulnya ada apa itu seperti itu ya. Itu nanti kita jelaskan. Yang ketiga adalah dari kembalinya dari Mu'tazilah menjadi Ahlussunnah sampai beliau wafat. Jadi artinya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu secara ideologis, secara teologis, secara akidah itu hanya mengalami 3 kali perubahan, yaitu dari seorang Sunni menjadi seorang Mu'tazili, kembali lagi menjadi seorang Sunni. Jadi bukan seperti yang disebarkan oleh beberapa pihak belakangan ini, bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari itu periode perubahan akidahnya 3, tapi tidak seperti yang tadi, tidak Sunni. Sunni bukan, tapi dari Mu'tazili menjadi Kullabi. Itu nanti kita akan bahas secara mendalam pertemuan yang akan datang. 3 atwar ini ya. Jelas sebetulnya betul nggak sih 3 periode Sunni Kullabi, Mu'tazili Kullabi Sunni, ataukah Sunni Mu'tazili Sunni, seperti itu. Ini penjelasan ini akan membawa kita kepada kepada satu pertanyaan lagi. Sebetulnya Ibnu Kullab itu siapa? Apakah dia seorang ahli bid'ah, ataukah seorang pengikut madhab Ahlussunnah wal Jamaah juga, atau siapa? Terus kenapa kok disebut, misalnya kenapa kok ada perselisihan pendapat antara Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal dengan orang-orang seperti Ibnu Kullab ini. Itu nanti menarik, itu nanti akan kita bisa tarik benang merah kenapa ada sebagian pihak yang sampai sekarang mengatakan bahwa sebetulnya Asy'ari itu pernah menjadi seorang Kullabi, dan Asy'ariyah pada zaman ini, pengikut Asy'ari pada zaman ini hanya mengikuti Imam Asy'ari pada saat beliau menjadi Kullabi. Betul nggak ini? Itu kita Ini saja, Dokter. Oke, baik. Terima kasih. 1 jam saja. Ya, 1 jam nih, sebenarnya 1 jam. Ini cuman menarik sekali sehingga saya biarkan aja terus berjalan. Tapi demikian pemirsa Akademik TV, ini baru pertemuan pertama, dan juga pertemuan pertama, dan kita baru membahas biografi daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian juga bagaimana hidupnya, keluarganya, bagaimana yang secara sekilas tadi diterangkan oleh guru kita mengenai kehidupan beliau semasa kecil, kemudian bagaimana secara sekilas juga tadi diterangkan bagaimana tahawulat itu terjadi, tahawul tadi itu yang tadi disebutkan, ada 3 fatrah di situ, ada 3 periode di situ. Kemudian juga apa yang membuat beliau dari Sunni kemudian terpengaruh demikian dahsyatnya sehingga masuk kepada mazhabnya Mu'tazilah tadi itu.
karena saking sekilasnya seimbris sekali tadi penjelasan tersebut membuat kita luar biasa penasaran sebenarnya. Yeah. Cuman ya karena memang waktu yang sangat terbatas sehingga kita akan cut sampai di sini dan kita buka sekarang ruang pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, silahkan di unmute sendiri suaranya dan ditampilkan videonya. Kita buka pertanyaan langsung. Silahkan. Ya, Pak Fauzi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barangkali yang saya hormati Pak Kiai dan Pak Kiai dan peserta yang lain. Saya ingin tahu latar belakang Pak Kiai. Videonya tolong diaktifkan Pak Fauzi. Tidak bisa. Oh, sebentar kita bantu. Kayaknya itu ditutup tak bisa. Baik. Oke. Bagaimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Kiai, yang saya kagumi ilmunya, saya kagumi banyak hal dari beliau. Yang kedua, saya ingin bertanya nih Pak Kiai, paling tidak mengenai latar belakang Pak Kiai dulu lah. Jadi biar kenal, kemudian dapat mendapatkan ilmu dari yang kita kenal, yang kita pahami, tentunya akan lebih bermanfaat. Yang kedua, saya membaca juga buku sejarah Imam Asy'ari dengan Imam Syafi'i, itu ditulis oleh Dr. Shalabi. Dr. Shalabi sungguh sangat terpengaruh dengan buku Al-Ibanah, kayaknya yang sudah Ibanah Ahlul Hadis gitu. Jadi memang saya cukup penasaran apakah memang Ibanah versi ahli hadis ini betul-betul itulah yang disebut sebagai Ibanah Al-Asy'ari itu atau versi lain. Jadi memang saya sungguh sangat tertarik dengan ini karena ingin mengetahui lebih jelas mengenai di antara sekian banyak Al-Ibanah itu. Oke, terima kasih barangkali yang dapat saya tanyakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai, mungkin saya bisa jelaskan bahwa memang Pak Fauzi ini sedang menuliskan risalah doktorahnya beliau mengenai firqah-firqah. Firqah-firqah dari dalam Islam, dan salah satunya tentu berkaitan dengan ini, dan Ibanah adalah salah satu kitab yang menjadi rujukan beliau. Nah, jadi yang pertama mungkin beliau ingin lebih kenal biografi, selain biografi tadi Abul Hasan Asy'ari, biografinya Pak Kiai sendiri, karena biar jelas dan lebih kenal, dan kemudian yang tadi ilmu harus kenal. Biar sanad ilmunya jelas gitu, baik. Baik. Jelas itu. Baik. Assalamualaikum Pak Fauzi Hasan. Salam kenal. Salam kenal. Baik. Nama saya Dahyal Afkar. Saya kawan, sahabat, sekaligus adik kelas dari Dr. Opi. Dulu kita manggilnya Bang Opi dulu di Saya dekat dengan beliau. Jadi saya dulu yang pertama, saya lahir di Kudus, Jawa Tengah. 44 tahun yang lalu lah. Jadi masih muda sebetulnya. Jadi kalau ada yang bilang saya udah tua itu berarti nggak. Kemudian setelah lulus dari pesantren, saya pisah dengan Bang Opi itu. Bang Opi melalang buana ke mana? Pakistan. Ya. Saya alhamdulillah Mesir, ya. Di Al-Azhar University. Saya ngambil studi Islam di Rosat Islamiyah, ya. Kemudian ke Usuluddin, ya. Seperti itu. Tapi saya hanya sampai saya hanya 5 tahun saja di sana, nggak sampai magister, nggak sampai doktor seperti Dr. Opi, tidak ya. Pengen sih kuliah lagi, pengen baca lagi, tapi ya mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan. Nah, profesi saya sekarang sebetulnya, amin. Hari saya adalah penerjemah buku bahasa Arab. Ya. Jadi saya bekerja di sebuah penerbitan di Jakarta. Tugas saya kadang menerjemah buku, kadang seleksi naskah yang masuk. Seperti itu. Kalau sehari-hari di rumah, saya ini sebenarnya guru ngaji kampung, Pak Fauzi. Jadi saya ngaji aja dari masjid ke masjid seperti itu. Jadi mohon maaf kalau seandainya
ada banyak keterangan saya yang mungkin barangkali dinilai kampung banget seperti itu. Ya. Oh, luar biasa sebenarnya. Seperti itu, Pak Fauzi Hasan ya. Salam kenal dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahim kita bertemu, mudah-mudahan dengan Dr. Opi juga. Kalau beliau di Bekasi, kalau di Bekasi memang beliau udah biasa. Kalau ada tablik akbar dan habaib ya beliau pasti ada itu di samping habaib. Oh, iya. Saya juga di Bekasi, Pak Fauzi. Saya tinggal di Bekasi, di kota Bekasi, di Kecamatan Mustika Jaya. Di situ ada perumahan, namanya Perumahan Pesona Bumiagara, dekat Mutiara Gading Timur, dekat Grand Wisata lah. Nah, saya di situ. Mungkin suatu saat mudah-mudahan kita bisa bertemu, kita bisa silaturahim. Ya, sama-sama Bekasi. Dan yang kedua, tentang Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Tentang kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Sebetulnya memang banyak sekali versi cetakan dari kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Namun, saya dan beberapa kawan dulu yang kita pegang memang adalah kitab ibanahnya ini Doktorah Fauqiyah ini yang kita pegang, karena menurut kami dulu kita kan dulu pernah ngaji di Mesir ya, karena menurut kami ini yang mendekati objek. Tak dengar suara. Oke. Halo. Suara hilang. Jadi suaranya hilang. Halo, tes. Dengar, Pak? Halo, Pak Fauzi, dengar suaranya? Halo? Dokter Opi jelas ya? Iya, jelas. Saya jelas. Jelas, di sini jelas. Di sini jelas. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ini ibanah yang kita pegang ini, yang kemarin e-booknya sudah dibagikan oleh Dokter Opi, ini tahqiq dari Doktorah Fauqiyah Hussein Mahmud, yang menurut kami tahqiq yang mendekati objektif. Ya. Karena beliau membandingkan banyak sekali versi manuskrip ibanah. Ya. Nah, sementara setelah kita bandingkan dengan ibanah cetakan belakangan ini, itu nuansa mujassimnya, maaf, saya sebut langsung saja, nuansa antropomorfismenya terlalu kuat. Padahal yang dimaksud, padahal Imam Abul Hasan Asy'ari sendiri mengatakan, ketika dalam kitab ibanah itu mengatakan bahwa secara tegas mengatakan bahwa semua sifat mutasyabihatnya Allah itu harus bila kaifin, nggak boleh dipertanyakan lagi. Contohnya misalnya Allah itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu tawa di atas arsy. Ya sudah, kalau kata Imam Abul Hasan Asy'ari itu munazzahan anil hululi wal istiqrar, istiwa yang suci, yang terbebas dari segala macam bentuk persentuhan. Artinya jangan dibayangkan istiwanya Allah itu seperti istiwanya kita, duduknya kita duduk. Karena kita kalau kita duduk pasti kita menyentuh apa yang kita duduki. Ya, betul. Belasan Mas Ari mengatakan itu bila kaif, nggak usah dipertanyakan lagi. Dan ini sesuai dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan Imam Malik itu jelas mengatakan al-istiwa ma'lumun was-su'alu anha bid'atun. Itu maklum. Tapi kalau soal Allah jangan ditanya lagi. Kalau udah ditanya itu bid'ah nanti. Nah, itu menarik sekali seperti yang dikatakan oleh seorang ulama, murid dari Imam Malik, seangkatan dengan Imam Syafi'i, namanya Al-Imam Thauban bin Ibrahim. Imam Ibrahim itu pernah sering menasihati. Ya, salah satu makalahnya, nasihatnya yang sangat terkenal adalah mahma tasawwarat bibalika fallahu la yushbihu dzalika. Terbayang dalam benakmu tentang Allah, maka Allah tak seperti apa yang kau bayangkan. Nah, sekali kita membayangkan Allah seperti kita, berarti itu bukan Allah. Jadi Tuhan itu simpel sebetulnya, simpel sebetulnya. Ya. Tuhan itu memang punya sifat, tapi jangan pernah membayangkan sifatnya itu seperti kita. Kalau sifatnya Tuhan seperti kita, itu bukan namanya sudah Tuhan lagi, ya, seperti itu. Itu nasihat dari Imam At-Tauban. Itu yang dipahami, yang dipegang teguh oleh ulama-ulama
Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama salaf, dan itulah yang dirumuskan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tapi dengan jalan menggabungkan antara metode nakli dengan metode akli. Ya. Metode akli ini, jadi penjelasannya memang nanti akan kita telusuri, akan ketemu nanti. Sebetulnya mazhabnya atau manhajnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini nanti akan bertemu dengan manhajnya kaum salaf dalam banyak persoalan. Cuman metode yang ditempuh berbeda. Logikanya seperti ini. Saya sama Dr. Opi sama-sama pengen ke Riau misalnya. Tapi barangkali saya naik pesawat, Dr. Opi naik kereta. Jalurnya berbeda, tapi tujuannya sama di situ sebetulnya. Tapi metode jalan yang dipakai, thariqah yang dipakai itu berbeda. Dan bagaimana kita tahu bahwa thariqah atau cara metode penafsiran dalam ilmu akidah itu kan ada 3. Metode penafsiran dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 3, ya. Ada thariqatut tafwid. Thariqatut tafwid ini dipelopori oleh Al-Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Ada thariqatul itsbat. Thariqatul itsbat ini dipelopori atau diimami oleh Al-Imam muridnya Ahmad bin Hanbal. Ya. Kemudian ada lagi thariqatut ta'wil. Nah, Imam Abul Hasan Asy'ari ini menggabungkan ketiga thariqah ini dalam metodologi perumusan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah ini. Bagaimana Pak Fauzi? Kira-kira yang mau ditanyakan lagi, silakan. Di-unmute suaranya, Pak. Suaranya Pak Fauzi. Suaranya Pak Fauzi. Suaranya nggak kedengaran Pak Fauzi. Masih di-unmute kayaknya itu. Iya. Ini apa, operator mohon dibantu untuk unmute. Iya, di-unmute itu. Ini bagian. Kenapa dalam mazhab Asy'ari itu lebih mengutamakan sumber dari logika ketimbang Al-Quran? Seperti kalau saya baca Yusuf Qaradawi juga kayaknya mengatakan itu agak sedikit bahasa dia agak sedikit kurang pas karena Al-Quran dijadikan sumber kedua setelah logika gitu. Saya juga jadi pertanyaan yang besar di sini nih. Dalam dalil lebih mendukkan logika ketimbang dalil nakli gitu. Allahumma bisawab. Ya, Pak Kiai bisa didengar pertanyaannya? Jadi begini, jadi begini Pak. Jadi kita melihat Al-Imam Al-Asy'ari itu harus secara utuh. Sama halnya ketika kita melihat Imam Ghazali. Jadi ketika kita melihat Imam Ghazali itu kita tidak bisa melihat Imam Ghazali ketika menjadi seorang fikih atau ketika hanya menjadi seorang filosof atau hanya ketika menjadi seorang sufi. Itu harus kita lihat secara utuh, ya. Itu gambaran utuh, gambaran lengkap tentang Imam Al-Ghazali. Imam Asy'ari pun demikian. Karena itu tadi saya katakan bahwa corak, ya, atau metode penulisan Al-Ibanah itu sangat nakli. Ini, ya, Al-Ibanah ini sangat nakli. Tetapi kalau kita bandingkan dengan yang ini, kita belum, ya, berarti ala ahli zaigi wal bidah ini lebih rasional, ya. Maksudnya lebih logis, maksudnya lebih banyak mengungkapkan dalil-dalil rasio. Sementara kalau ini, ini memang lebih tekstual, lebih lebih nakli. Oleh karena itu, nanti akan kita di ujung pembahasan ini, di ujung pengajian ini kalau sudah selesai, akan kita dapati bahwa sebetulnya apa yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dalam Ibanah ini adalah
pijakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, didukung dengan dalil-dalil rasio yang ada dalam kitab Al-Lumah ini. Jadi ini harus dibaca dua-duanya, Pak. Ya. Kita baca Ibanah saja. Kalau kita membaca Ibanah saja, kita akan berkesimpulan bahwa Al-Asy'ari, paham Asy'ari sangat tekstualis. Tidak bisa. Kita harus melengkapi dengan paham, dengan kitab memahami kitab Al-Lumah ini. Kalau kita hanya baca kitab Al-Lumah saja, kita akan mengatakan, wah, Imam Asy'ari ini masih Mu'tazilah, karena dalam kitab Al-Lumah ternyata dalil-dalil yang diungkapkannya sangat rasional. Hanya mengandalkan dalil-dalil rasional. Maka harus kita baca dua-duanya. Nanti Dr. Afi mudah-mudahan ada kesempatan lagi, kalau udah selesai ini, kita baca ini. Iya. Jadi ini harus kita baca secara utuh. Gitu. Artinya seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i madhab tawasud seperti itu. Ya. Jadi Imam Syafi'i menggabungkan antara dalil-dalil nakli dalam fikih sekaligus dalil-dalil akli dalam fikih. Sementara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menggabungkan dalil-dalil nakli dalam akidah dan menggabungkan dalil-dalil akli dalam akidah. Berarti Imam Asy'ari membangun mazhab baru? Tidak. Tetapi Imam Asy'ari hanya memberikan jalan, memudahkan ya untuk umat Islam memahami akidah Ahlussunnah sesuai dengan apa yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabat, dianut oleh Rasulullah dan para sahabat seperti itu. Jadi bukan mazhab baru. Iya. Saya kira udah bisa diterima Pak Fauzi ya keterangannya. Baik. Jadi nanti memang rencananya kita sudah susun memang nanti setelah dari kitab Ibanah ini selesai khataman, kita akan lanjut kepada kitab Al-Lumah tadi. Itu memang steppingnya seperti itu nanti. Jadi komplit pemahaman kita tentang tauhid ini berdasarkan apa yang diajarkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, yang kemudian kita akhirnya tidak tidak berpijak pada satu metode saja di dalam memahami tauhid atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Waktu berjalan terus, saya tadinya ingin memberikan satu sesi lagi pertanyaan, cuman terpaksa harus kita selesaikan pada saat ini juga karena yang udah lama sekali waktunya sudah selesai. Jadi 2 minggu yang akan datang kita akan bertemu kembali bersama dengan Pak Kiai Dahya Al-Afkar LC pada minggu ketiga ya, pada setiap jam 8 pada Isya atau jam 8 tepat malam kita akan ketemu dan kita akan lanjutkan pengajian dari halaman yang sudah tadi diberikan oleh beliau. Kita coba nanti akan susun bagaimana nanti akan tampil juga di layar screen tentang naskah yang dibaca beliau sehingga kita bisa mengikuti kata per kata tentang apa yang dibaca dan kemudian dijelaskan oleh beliau sehingga lebih hidup lagi pengajian kita ini. Dan saran serta kritik kami buka pintunya untuk Anda untuk memperbaiki penampilan kita sehingga lebih efektif pengajian kita pada waktu yang akan datang. Tidak hanya kitab Ibanah, banyak juga nanti kita akan undang para ilmuwan untuk mengajarkan kita ngaji kitab-kitab yang lainnya, dan tunggu saja dari pengumuman dari Akademik TV. Dan untuk kali ini saya sudahi sampai di sini. Terima kasih kepada Pak Kiai Dahya Al-Afkar. Terima kasih kepada seluruh pemirsa atas partisipasinya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.